Ayo pulang. Mau lanjut oleh pakaianmu mulai Piring kasih yuk, piring kasih. Piring kasih. Bayangkan, semua persiapan sudah 100% rampung, tenda dekorasi sudah berdiri megah, hidangan untuk para tamu sudah siap disajikan, dan mahar mewah berupa sepeda motor Honda PCX terbaru sudah tertata rapi. Namun, tepat 6 jam sebelum ijab kabul dimulai, calon pengantin wanita justru menghilang tanpa jejak lewat pintu belakang rumah. Ini bukan cerita fiksi, melainkan sebuah peristiwa nyata yang baru saja menggamparkan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Apa yang sebenarnya terjadi di balik hilangnya sang mempelai wanita secara mendadak? Oke, nggak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Kali ini kita akan membedah secara mendalam sebuah kasus yang sedang menjadi perbincangan hangat di media sosial maupun masyarakat luas. Kasus ini menyangkut pembatalan pernikahan secara mendadak yang berujung pada keterlibatan pihak kepolisian lintas wilayah. Kasus ini berpusat di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Sebuah acara yang seharusnya penuh kebahagiaan dan kesakralan berubah menjadi kepanikan massal ketika sang calon mempelai wanita berinisial NAS yang berusia 19 tahun tiba-tiba tidak ditemukan di kamarnya. Kita akan mencari tahu kronologi lengkapnya dari awal mula kejadian, proses pencarian oleh kepolisian, hingga fakta mengejutkan saat NAS akhirnya ditemukan. Oke, nggak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Peristiwa ini bermula pada Kamis dini hari, 21 Mei 2026 di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Telogowungu, Pati. NAS dijadwalkan melangsungkan akad nikah dengan Muhammad Musalim, 33 tahun, pada pukul 9.30 WIB. Semua persiapan logistik dan dekorasi dari kedua pihak sudah rampung 100%. Sekitar pukul 03.30 WIB, ibu NAS hendak membangunkan putrinya untuk dirias. Namun kamar sudah kosong. Setelah diperiksa, pintu belakang rumah ditemukan dalam kondisi tidak terkunci. NAS diduga kuat kabur meninggalkan rumah dengan berjalan kaki di tengah malam. Keluarga mencoba menghubungi ponsel NAS, namun nomornya sudah tidak aktif. Pencarian mandiri dilakukan di sekitar desa dan rumah kerabat dekat, tetapi tidak ada satupun warga yang melihat keberadaan NAS di jam tersebut. Menjelang pukul 09.00 WIB, keluarga NAS terpaksa memberitahu keluarga mempelai pria mengenai situasi ini. Akibat hilangnya calon pengantin wanita secara mendadak, acara akad nikah dan resepsi pagi itu terpaksa dibatalkan total. Karena pencarian mandiri tidak membuahkan hasil, pihak keluarga NAS mendatangi Polsek Telogowungu pada pukul 10.00 WIB. Mereka membuat laporan resmi terkait orang hilang agar polisi dapat membantu melakukan pelacakan. Warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore rekan-rekan. Beredar informasi di media sosial, mempelai perempuan meninggalkan rumah tanpa pamit. Bisa kami jelaskan, untuk hari ini keluarga pihak perempuan atau ibu dari Naila, Anik Setiawati yang bernama Siti Munawaroh mendatangi ke Polsek Telogowungu sekitar jam 10.00 meminta bantuan dari Polsek Telogowungu untuk mencari keberadaan anaknya yang meninggalkan rumah tanpa pamit. Untuk pihak perempuan yang bernama Naila Anik Setiawati, umur 19 tahun, alamat Tanjung Sari, Telogowungu, Pati. Yang disampaikan dari Ibu Naila kepada kami bahwa pada hari Kamis 21 Mei 2026 sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat diketahui tidak berada di rumah. Sekitar pukul 06.00 WIB, pihak keluarga Naila memberitahukan ke pihak keluarga mempelai pria bahwa Naila tidak berada di rumah, yang mana saudara Naila akan melangsungkan pernikahan pada hari ini sekitar jam 09.00 di rumah pihak perempuan. Setelah itu, pihak mempelai laki-laki membatalkan acara tersebut. Menerima laporan tersebut, Polsek Telogowungu langsung berkoordinasi dengan tim Resmo Polresta Pati. Penyidik mulai mengumpulkan keterangan dari saksi dan melacak jejak digital serta aktivitas terakhir NAS. Di Polsek Telogowungu, setelah mendapatkan informasi dari pihak
keluarga mempelai perempuan melakukan koordinasi dengan pihak desa. Setelah itu kami melakukan upaya pencarian kepada saudara Naila. Dimohon saudara Naila untuk pulang ke rumah karena sudah ditunggu keluarga. Untuk duduk perkaranya, kami masih melakukan proses pendalaman. Kami mohon apabila ada masyarakat yang mengetahui keberadaan perempuan tersebut atau saudari Naila, kami mohon untuk diinformasikan ke kami, ke kepolisian terdekat atau menghubungi 112. Hasil penyelidikan mengarah pada keterlibatan seorang pemuda berinisial DF, 18 tahun. Berdasarkan pelacakan titik koordinat, ponsel dan informasi di lapangan, diketahui DF dan NHS telah bergerak keluar dari wilayah Kabupaten Pati. Mengetahui target berpindah kabupaten, Polresta Pati langsung berkoordinasi dengan Resmo Polres Jepara. Tim gabungan kemudian melakukan penyisiran ke sejumlah hotel dan penginapan yang dicurigai di wilayah Jepara. Pada Sabtu pagi, 23 Mei 2026, sekitar pukul 05.15 WIB, petugas menemukan sepeda motor milik DF yang diparkirkan di sebuah hotel di Desa Kodong Cino, Jepara. Nama DF juga tercatat resmi dalam buku tamu hotel tersebut. Polisi kemudian mendatangi kamar nomor 04 dan menemukan NAS sedang berada di dalam bersama DF. Tanpa perlawanan, keduanya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolresta Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Proses pencarian kepada kepolisian Polresta Pati. Saat ini Polsek Telogowungu lang keluargaan. Wah, pura-pura tidur. Mulai Dikiring kesih yuk, jiring kesih. Setelah pemeriksaan di Mapolresta Pati, polisi meluruskan spekulasi yang beredar. Narasi di media sosial yang menyebutkan adanya unsur perjodohan atau paksaan dibantah keras oleh pihak keluarga dan tetangga. Hubungan NAS dan Musalim sebenarnya didasari komitmen bersama, bahkan prosesi lamaran resmi sudah digelar beberapa bulan sebelumnya. Musalim sendiri merupakan seorang peternak sapi sukses dan pekebun buah di daerahnya. Beberapa minggu sebelum hari H, keluarga sempat menanyakan kembali kemantapan hati NAS dan ia menyatakan siap menikah. Atas dasar pernyataan siap itulah seluruh biaya dekorasi dan mahar motor PCX disiapkan. Namun, menjelang hari pernikahan, NAS diam-diam menjalin hubungan asmara di belakang Musalim bersama DF. Keraguan di detik-detik terakhir diduga membuat NAS nekat kabur bersama DF tanpa memikirkan dampaknya. Saat ini, Polresta Pati fokus melakukan mediasi antar keluarga dengan pendekatan humanis. Karena NAS pergi atas kemauan sendiri, tidak ada unsur pidana penculikan dan fokus dialihkan pada penyelesaian kerugian material kedua belah pihak. Dari fakta-fakta yang telah kita bahas di atas, ada beberapa poin pelajaran penting yang bisa kita petik bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Yang pertama, pentingnya keterbukaan sejak awal. Keraguan atau perubahan keputusan dalam rencana pernikahan, seberat apapun sebaiknya dikomunikasikan secara jujur kepada keluarga sebelum persiapan fisik dan material terlanjur berjalan jauh. Kedua, kematangan emosional sebelum menikah. Memasuki jenjang pernikahan memerlukan kesiapan mental yang matang, bukan sekedar mengikuti tren atau usia, agar tidak mengambil keputusan impulsif yang merugikan banyak pihak. Ketiga, konsekuensi sosial dan hukum dari tindakan impulsif. Tindakan melarikan diri menjelang acara resmi tidak hanya memberikan dampak psikologis mendalam bagi keluarga, tapi juga melibatkan aparat penegak hukum yang menyita energi dan waktu. Keempat, dampak material yang nyata. Pembatalan pernikahan secara mendadak menyisakan kerugian finansial yang signifikan terkait biaya dekorasi, catering, dan logistik yang sudah tidak bisa dibatalkan. Dan yang terakhir, penyelesaian masalah melalui mediasi. Langkah kepolisian yang mengedepankan pendekatan kekeluargaan menunjukkan bahwa pemulihan hubungan sosial dan musyawarah adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik domestik seperti ini.
Kasus kaburnya calon pengantin di Pati ini memberikan kita gambaran nyata betapa pentingnya sebuah komitmen dan kejujuran dalam membangun sebuah hubungan. Keputusan satu malam yang diambil secara impulsif terbukti mampu mengubah suasana bahagia menjadi beban moral dan material yang berat bagi dua keluarga besar. Saat ini, proses mediasi masih terus berjalan di bawah pengawasan pihak berwajib untuk mencari jalan keluar terbaik, khususnya terkait penyelesaian kerugian dari persiapan pernikahan yang batal total tersebut. Kita tentu berharap agar proses ini menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak, terutama bagi pihak mempelai pria yang telah dirugikan secara moral dan material. Lantas bagaimana menurutmu? Apa yang sebenarnya membuat seseorang bisa berubah pikiran secara drastis di detik-detik terakhir menjelang akad nikah? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.